Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa mawalah wa ba'dah amma ba'dah. Hadratal kurama wal julasail aiza wa bil khusus seluruh jajaran di Yayasan Subulus Salam Nusantara, ada Ustadz Teguh, ada Ayah Heri, dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah saya melihat panjenengan ini semuanya adalah orang yang solih-solihah. Nampak dari sini ibu-ibu ini wajah-wajah 3 juz tiap hari ya Bu. Ya, juz apa saja. Betul. Semoga semakin hari semakin istiqomah. Bapak-bapak juga ini wajah-wajah orang yang soleh. Ya, semoga semakin hari semakin istiqomah solehnya sampai husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Saya akan mulai dari satu kisah Abu Nawas. Abu Nawas itu saya punya kitabnya. Penting ambil hikmahnya gitu aja wis. Abu Nawas dipanggil oleh Raja Harun ar-Rasyid. Kali ini Raja Harun ar-Rasyid benar-benar memberikan jebakan yang sangat luar biasa. Sampai di depan Abu Nawas sudah disediani ayam bakar. Kata Raja, Abu Nawas, kau harus melakukan sesuatu kepada ayam bakar itu. Kalau kau biarkan itu ayam bakar, maka akan kuhukum kau. Lah terus aku harus melakukan apa? Silahkan kau lakukan apapun kepada ayam bakar itu, bebas. Bebas Raja. Iya bebas. Tapi ingat, apapun yang kau lakukan kepada ayam bakar itu, akan kulakukan hal itu kepadamu. Maksudnya, kalau sampai kau patahkan kaki ayam bakar itu, akan kupatahkan kakimu. Oh gitu. Iya. Kalau sampai kau ambil kepala ayam bakar itu, akan kuambil pula kepalamu. Gitu ya. Iya. Intinya apa yang aku lakukan kepada ayam bakar ini, akan kau lakukan hal itu kepadaku. Betul. Ayo, laksanakan, kata sang raja. Kalau enggak ngapa-ngapain gimana? Oh malah tak hukum pisan. Akhirnya kemudian singkat cerita, Abu Nawas mikir sedelok, oh ketemu. Apa yang dilakukan Abu Nawas berikutnya adalah Abu Nawas langsung mendekat kepada ayam bakar itu, mencari posisi bagian pantat ayam bakar. Terus kemudian bagian pantat itu langsung diciumi. Langsung diciumi oleh Abu Nawas. Kurang lebih gitu. Wahai Raja, tadi kau katakan apa, gimana? Raja mulai bingung. Coba katakan lagi Raja. Ya pokoknya apa yang kau lakukan untuk ayam bakar itu, aku akan lakukan hal itu untukmu. Ini aku lagi ngapain Raja? Maka saya sampai membuat satu kesimpulan. Membuli, siapa orang suka membuli, fakebuli, dia pasti dimanapun tempat akan terbuli. Oleh karena itu ini penting buat santri-santri ya, yang senior-senior itu loh, jangan suka membuli siapa? Yang junior, karena nanti satu ketika jenengan pun akan terbuli ketika entah dimanapun bumi Allah ini berada. Oleh karena itu berlaku hukum kebalikannya. Siapa orang yang menolong, maka akan ditolong oleh Allah. Maka bahasa di dalam hadis, pada saat Rasulullah SAW berjumpa dengan para sahabat, Rasulullah bertanya. Pertanyaan Rasulullah ini namanya istifham takriri,
bertanya tapi menetapkan satu hukum. Gayanya itu yang bertanya. Begini bahasanya. Hal tansuruna bidu'afaikum, bukankah kalian ini ditolong oleh Allah karena menolong orang-orang du'afa di antara kalian? Ini kan pertanyaan. Butuh jawaban enggak? Enggak butuh, karena pertanyaan itu adalah sebuah keputusan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya. Pertanyaan itu sebuah keputusan. Hal tansuruna bidu'afaikum, bukankah kalian ini ditolong oleh Allah sebab menolong orang-orang lemah di antara kalian? Artinya apa? Kalau kalian ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, tolonglah orang-orang lemah di antara kalian. Ya. Siapa orang menolong, maka pasti akan ditolong. Saya baca satu kitab namanya Kashful Ghummah. Ada satu hadis di sana disebutkan. Ya. Tapi sayang hadis itu saya baca setelah terjadi kejadian di depan pondok. Pondok di pinggir jalan. Satu ketika ada angin agak besar, langsung membuat pohon itu tumbang, jatuh mengenai jalan. Pas mengenai jalan itu saya lagi ngaji tapi sudah selesai. Maksudnya tinggal sedikit gitulah. Saya anteng. Tetangga pondok itu langsung melakukan sesuatu, dia bergerak. Itu pohonnya langsung disingkirkan, ditebang sekalian, disapu dan sebagainya. Sementara saya anteng biasa saja. Esok hari saya buka masih dengan kitab yang sama, hanya babnya yang berbeda. Bab itu bernama bab menolong sesama. Menolong sesama. Wallah fi aunil abdi madamal abd fi auni akhih. Allah akan selalu memberikan pertolongan sepanjang seorang hamba mau menolong sesama. Di situ pertolongan yang paling eksklusif adalah orang sampai bisa masuk surga, dan di surga itu bisa piknik. Ulangi, masuk mana? Surga, di surganya bisa apa? Piknik. Jadi kurang luwih sampean mlebu surga terus sisit koncoku kae sing cok buli aku mlebu surga ora ya? Oh, delok. Sisit koncoku kae sing ndrese sregep banget nang dhuwurku apa nang ngisorku ya. Kurang lebih begitu. Dia bisa di surga dan bisa piknik. Apa amalnya? Kaget saya. Ternyata amalnya adalah membersihkan jalan ketika ada pohon yang tumbang. Aku mikir, kok nganu ya diwalik we dinone dadi wingi apa piye? Karena namanya pohon tumbang boleh ditumbangkan enggak? Enggak boleh, ini tumbangnya harus natural. Masa tak tumbangke terus tak singkirke dhewe, ya ora entuk surga iso jalan-jalan. Ya Allah, apa dinone diwalik wijane aku nek ngajine kemarin ini langsung tak praktekkan, ya Allah. Sampai sekian hari tak delok angger minggir dalan rada udan gede kok ora tumbang-tumbang to. Gitu. Masya Allah. Singkat cerita sekitar 3 bulan. Sekitar 3 bulan saya lagi makan di pokoknya resto tertentu di daerah Semarang Atas sama teman-teman. Dan itu teman-temannya itu teman-teman orang-orang sing pengusaha-pengusaha begitulah kurang lebih. Saya lagi makan. Hujan besar, sudah posisi itu seafood sudah ready, sudah mau ready, tiba-tiba kerutuk, pohon tumbang. Begitu pohon tumbang saya langsung lari, tak geret semampu saya. Lah itu kan walaupun pengusaha kan hitungannya santri kan, ora penak melu ngrewangi aku. Katoke rada berat tapi engko tak ceritani wis ayo nek melu. Geser seret selesai dan sebagainya. Ada yang ndak ikut karena mungkin ya aku ya pengusaha rotok senior, tadi wis ora kudu melu Ustaz, kurang lebih begitu. Begitu selesai pas makan tak ceritani, kenapa tadi saya langsung ke sana itu karena betek-betek aku pengen mlebu surga. Di surga apa tadi?
jalan-jalan. Kok iso? Nah, tak ceritani sing kemarin. Wah, Ustaz gak cerita dulu kandani kok makanya manut-manut baik. Ya Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Demikian pula orang yang sering berbuat buruk. Biasanya orang berbuat buruk itu punya siklus. Sebagaimana biasanya orang berbuat baik itu juga punya siklus. Siklusnya apa? Ayo kita baca kitabnya. Namanya kitab Unwanul Hikam yang nulis Syekh Abdul Fath Al-Busti. Ini kita sampai ada di makalah yang ke Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fid dharaini amin. Nih. Kebaikan punya siklus, demikian pula keburukan punya siklus. Orang yang tadi disebutkan gimana? Ini tadi bukan dalil itu odo-odo saya sendiri. Man buli fakebuli. Sapa wong sing seneng membuli satu ketika pasti napa? Dibuli. Itu odo-odo saya sendiri. Nah, ini Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ya khotimal jismi sudah, akbil ala nafsi sudah, insyaallah. Nah ini terakhir. Wa kun ala dahri mi'wanan lidhi amali yarjuna dzaka fa innal hurru mi'wanu. Wa kun ala dahri mi'wanan lidhi amali. Kuasailah waktu. Maksudnya engkau ini disuruh jadi orang sing titen terhadap berubah-ubahnya keadaan demi keadaan. Kuasailah waktu untuk dapat kau gunakan menolong orang-orang sewaktu-waktu. Ya. Terus kemudian yarjuna dzaka fa innal hurra mi'wanu. Sebab orang yang dia itu bisa menangkap keadaan untuk menjadikan satu keadaan itu hasil ada amal soleh, hasil ada ibadah, hasil ada keridhaan Allah, hasil ada pahala, hasil ada surga, hasil ada sesuatu produksi amal soleh yang bagus, itu namanya orang merdeka. Nah, jenengan urung paham nek di seperti ini. Gini loh Mas, langsung tak artikan sing sederhana saja. Orang biasanya itu yang paling membuat enggan berbuat amal kebaikan karena dia dipenjara oleh dirinya sendiri. Nah, saya tanya, ada orang punya uang sebut saja 1 juta, tapi dia sedang menarget bahwa besok pagi dia itu punya hajat yang butuhnya uang sebut saja 1.500.000. Kira-kira kalau malam ada orang membutuhkan uang, saya tanya, disodakohkan atau buat kepentingannya sendiri besok? Umum, buat kepentingannya sendiri. Artinya apa? Orang tersebut dipenjara oleh kehendaknya sendiri. Padahal bumi Allah ini yang punya kehendak adalah Allah. Betul atau tidak? Belum sampai besok pagi, mati bisa enggak? Bisa. Lalu kenapa ada orang datang malam-malam minta pertolongan? Itu artinya kalau orang bisa menangkap keadaan, menangkap waktu bahwa ini orang datang kok minta pertolongan. Harusnya kalau orang merdeka, dia tidak dipenjara oleh ambisinya sendiri. Sudah, ini datang Allah yang mendatangkan. Allah yang mendatangkan berarti Allah percaya kalau saya ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai duta, sebagai tangan kepanjangan untuk menghadirkan pertolongan bagi orang ini. Kalau orang yang diinginkan adalah apa yang Allah inginkan, maka ini namanya orang merdeka dari ambisi pribadi. Biasanya yang paling memenjara adalah ambisi diri sendiri.
Saya tanya, ada ndak orang yang sibuk banget, ngerti-ngerti Jumat, ngerti-ngerti Jumat. Nek ngerti-ngerti Jumat titenane ape? Jumatan. Ijik soleh lah. Ono sing ngerti-ngerti dino Ahad, Ahad ijik ape? Ono sing ngerti-ngerti Minggu, ngerti-ngerti Minggu, ngerti-ngerti Minggu, sampai tonggone mati we ora sempat. Tilik, ora sempat takziah. Wah, ada lagi dia itu saking dipenjara oleh keinginan-keinginannya, ambisi-ambisi pribadinya, oleh target-targetnya, sampai dia tidak bisa menangkap apa yang Allah inginkan untuk dirinya. Ini namanya orang terpenjara, orang tidak merdeka. Lalu siapa orang merdeka? Orang merdeka itu orang yang Masya Allah, iki dino Gusti Allah ki menginginkan apa ya? Kurang itu merdeka. Kok tiba-tiba datang tamu, Allah, alhamdulillahirabbil alamin, untuk ganjaran ngelayani apa? Tamu. Lu kok orang no tamu? Lumayan nah. Ini kan ibu-ibu wajah-wajah duha berapa rakaat Bu? Masya Allah 17 rakaat, ngeri kok. Ono duha 17 rakaatnya orang wong solihah ngungkuli Nabi tenan kuwi. Wong Kanjeng Nabi pol-pol itu berapa? 12 ke 17 kok, ngeri. Artinya begini, dia itu benar-benar orang tidak dipenjara oleh ambisi-ambisi kosongnya untuk hari esok, padahal hari esok itu sesuatu yang misteri. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sehingga saya kasih contoh lain lagi. Ada satu kitab namanya Uyunul Hikayat. Di sana terdapat kisah yang cara aku ki apik tenan. Apik banget. Nanti akan saya sampaikan instrumen jadi orang baik itu apa saja. Yang pertama adalah dia tidak dipenjara oleh ambisi pribadinya. Ingat, anta turid ana urid wallahu yaf'alu bima yurid. Aku punya mau, kau punya mau. Tapi yang terjadi kemauan siapa? Allah. Maka berpihaklah pada kemauan Allah. Apa sih kemauan Allah? Secara garis besar kemauan Allah itu adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah, agar kita ibadah. Ibadah itu ada dua. Ada ibadah langsung, mahdhah. Ada ibadah yang tidak langsung, ghairu mahdhah. Yang langsung itu seperti sholat dan sebagainya, yang tidak langsung itu seperti menolong orang dan sebagainya. Sampai sini jelas? Nah, tidak terpenjara oleh dirinya sendiri. Dia lebih banyak siap menjadi hamba Allah. Kapan-kapan Allah menggerakkan dirinya untuk apa, ya tinggal dinikmati saja. Misalkan jenengan sore-sore seperti ini, kok Gusti Allah nggerakake ngaji, alhamdulillah mewah banget. Taman surga, orang seneng piye? Maka wajar begitu masuk ke taman surga kok ana sing rada ngene. Lir-lir. Alhamdulillah. Ini keren banget. Taman surga. Mati kok ana mati-mati nih, Masya Allah, syahid. Orang ndongake iki Bu. Ki nerangke. Ini kan perkara keren. Lalu jenengan menikmati hal itu sembari mengikuti apa kata takdir Allah, sembari mengikuti apa yang Allah sukai, bukan yang kita sukai. Itu nanti jenengan jadi orang yang Masya Allah bahagia banget. Bahagia banget. Ngelihat istri guyang-guyu, alhamdulillah, di bojo kok guyang-guyu. Masya Allah. Ini namanya istri yang solihah. Dilihat apa? Menyenangkan. Kemudian diperintah mentaati. Masya Allah, bejo sama untuk istri solihah. Satu ketika kok merenggut, ya memang kehendaknya Allah. Istri merenggut palane, tidak harus menggunakan modal apa-apa, cukup biayanya cukup bernama sabar, luar biasa. Cepat jadi wali jenengan. Nah, dinikmati saja. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kita tidak pernah merequest apapun. Yang kita request adalah ya Allah, perjalankan aku di dalam apa-apa yang kau ridhoi, selesai. Selesai. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Niki janjane ngadine etok-etoke rada jero, cuman saya sedang berusaha menyederhanakan.
Satu ketika Bu, misal jenengan suami panjenengan di rezeki kok mak gelundung gitu tok jari lebar soko tempat kerja barang balik-balik kok nggawa duit 100 yuto cash dikresek meneh. Kira-kira jenengan ngendikannya pripun Bu? Gimana? Alhamdulillah. Ibadah itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jenengan kan tinggal bilang, Mas, Masya Allah, Alhamdulillah Mas ya, mau aku rotok masuk angin, roh iki kok tak sehat Mas ya. Maka suami yang cerdas itu tidak membawa ke apotek, tapi bawa meng toko emas itu beres. Atau itu kulkas diganti mesin ATM, beres kan? Satu ketika seperti itu. Lalu di satu ketika yang lain, ya, di momen yang lain tiba-tiba suami pulang, Masya Allah, rasanya wajah lusuh begitu. Ngopo Mas, kok sedih men? Labi, duit ista Arab-Arab, kenunggu kayak bayar anak sekolah, kenunggu kayak sampean kok tuku beras dan sebagainya, kok ternyata orasi itu. Jenengan tinggal bilang, loh Mas, Alhamdulillah, kita punya ibadah yang berbeda dengan ibadah kemarin, sama-sama jadi napa? Ibadah. Sing model sing nong kisah terakhir iki janjane ono pura wonge. Nek sing ngarep kae sing entuk duit terus muni alhamdulillah ada ndak? Ada. Orangnya hadir. Hadir. Nek sing terus kemudian suami orang duit tapi muni wis to Mas alhamdulillah engkau pulang bagiku sudah surga. Sing model nomor loro ini ada ndak? Oh enggak ada. Masya Allah. Ada. Soal hadir ndak orangnya itu ndak tahu gitu ya. Artinya begini, Masya Allah, ngaji tasawuf itu lebih simpelnya adalah ngaji memahami apa yang Allah ingini dalam waktu demi waktu, menit demi menit, bahkan detik demi detik. Ada kehendak apa yang Allah inginkan sehingga Allah ridho. Ngoten mawon, Masya Allah. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Ya Allah. Saya kemarin sudah mencontohkan, ada seorang sahabat namanya Hudzair. Sudah tak contohkan ya? Sudah atau belum? Belum. Hudzair namanya. Siapa namanya tadi? Hudzair. Hudzair itu sigot tasgir Mas, sigot tasgir. Hamid jadi apa? Humaid. Namanya Hamid jadi Humaid. Hadir jadi Hudzair. Sahabat Hudzair ini adalah seorang sahabat yang bisa dibilang sahabat yang tidak terkenal, tidak dilirik lah di kalangan para sahabat. Dia orang yang tidak punya, dia orang yang tidak begitu nampak. Perjalanan bersama Rasulullah SAW, bergerak itu pasukan Rasulullah SAW jumlahnya ribuan. Lah Hudzair itu posisinya di belakang. Kalau yang depan-depan pakai kendaraan dan sebagainya. Bagian Hudzair itu dilalah qadarullah atas izin Allah, panitianya itu kelewat, enggak ngasih jatah makan buat Hudzair. Kelewat. Apa yang dilakukan Hudzair? Hudzair itu santai saja. Dia berdoa, bukan berdoa dalam arti menginginkan, dia malah berzikir, menikmati banget. Apa zikirnya? Dia zikirnya begini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dalam satu riwayat ada yang ditambahi hauqalah. Riwayat yang lain enggak pakai hauqalah. Katakan yang pakai hauqalah berarti wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tutup sholawat. Enggak disebutkan di kitab yang saya baca di Wasiyatul Aulia itu enggak disebutkan sholawatnya seperti apa. Kita ambil saja redaksi wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Ya, kelewat. Siang waktunya yang lain makan, beliau ini karena tidak jatah makan, itu santai saja beliau. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ila akhiri. Malam, besok pagi sampai 3 hari. Tiap kali perut kucuk, tiap kali punya pikiran sing aneh-aneh langsung beliau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nek cara jenengan Bu dadi sahabat Hudzair,
Dadak panitiane lali karo jenengan iki wis genep 2 dina ngono, kira-kira apa yang terjadi Bu jenengan? Hah? Apa? Bener, mutung. Apalagi protes Bali dhisik. Masya Allah. Sampai genep 3 hari ini sahabat Hudair genep 3 hari. Nek cara bapak-bapak 3 dina ngono ki piye. Masya Allah, luar biasa kan. Ini kisah ini masuk dalam bab namanya babur ridha bi qismatillah. Ya. Bab ridha atas pembagian Allah. Bahasanya langsung atas pembagian Allah. Singkat cerita, malaikat Jibril datang kepada siapa? Rasulullah. Saya tanya sama panjenengan Bu, pernah mengucapkan sholawat dan salam pada Rasulullah, pernah atau sering? Jawab, pernah atau sering? Sering. Saya tidak akan ada pilihan pernah atau tidak pernah, harus baca sholawat, baca salam untuk Rasulullah itu pernah atau sering? Sering. Kalau disalami oleh Rasulullah pernah? Nah ini nih, orang kalau dia bisa menangkap keridhaan Allah dengan cara ridho, ini keren. Sahabat Hudair itu karena keridhoannya terhadap keadaan, dia memilih ibadah dalam kondisi yang menuntut dirinya untuk dosa, minimal ngrundel, minimal ngrasani karo koncone. Wah iki piye to, panitiane ora cetha, kan ngono to biasane. Wah iki pemane malah mosok Kanjeng Nabi lali. Wah, Gusti Allah ki jan ora cetha. Alah niku ngene. Dorongan-dorongan semestinya dia maksiat. Ya, mestinya minimal maksiat itu bernama ngrasani lah. Ibu-ibu biasanya ngomong, terus kemudian ada sesuatu sing ganjel nang ati, orang ngomong, "Mbah, meriang." Ya kan? Ini dia tetap pas mau ngomong apa saja, ngomongnya keluarnya di lisan apa tadi? Baleni dikirnya apa? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sholawat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Terus gitu aja Hudair. Sampai malaikat Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi Allah, kata malaikat Jibril, ada hal yang mau aku habarkan. Ada sahabatmu di bumi itu ndak ada yang kenal, tapi di langit rame jadi pembicaraan para malaikat. Masya Allah, rame. Bukan zikirnya, nek zikirnya jenengan biasa, tapi zikir dalam kondisi ajakan keadaan adalah ajakan keadaan untuk maksiat, tapi milih tetap taat. Ini sing keren. Masya Allah. Orang apa-apa zikir bagus, tapi ini jelas kondisinya mengajak dirinya untuk berontak dan sebagainya, tapi dia pilih untuk ridho, dia pilih untuk tetap husnudzon kepada Allah, kepada Rasulullah. Ini yang membuat viral di langit. Siapa itu malaikat Jibril? Sahabatmu bernama Hudair. Zikirnya mengguncang, ya, mengguncang majelisnya para malaikat. Begitu. Kirimkan salam dariku, berikan dia jatah sebagaimana yang lain. Lalu Rasulullah SAW mencari kurir, membawa satu paket tertentu diberikan kepada Hudair, tapi sebelumnya Rasulullah berkata, kirimkan salam malaikat Jibril, kirimkan pula salam dariku untuk seorang sahabat. Namanya siapa tadi? Hudair. Diberikan, kasihkan ke Hudair. Kira-kira kalau Hudair itu kemarin yo ngeleh tapi berontak, kira-kira ada salam dari malaikat Jibril enggak? Enggak ada. Maka besok Pak, boleh diuji lah Pak. Jenengan bilang sama garwane panjenengan, Bu, insya Allah wulan ngarep ono duit rada gede. Begitu pas wulan ngarep teko, kok ora teko, duitnya ora teko, duit uangnya ndak datang, jenengan tinggal bilang, Bu, saatnya mengamalkan ilmu Bu. Zikir piye Bu? Subhanallah, walhamdulillah, ila akhiri. Ngoten.
Lah kok berontak malah merengut dan sebagainya ya disalami karo malaikat, tapi bukan malaikat Jibril, malaikat siapa? Israil Masya Allah. Ya Allah, maka di kitab ini yang sedang kita bahas, namanya Unwanul Hikam, Syekh Abdul Fat Al-Busti itu sedang mendefinisikan orang yang merdeka. Orang yang merdeka itu orang yang benar menikmati bersama Allah. Lagi duwe cari ibadah. Orang duwe itu bagaimana? Lagi orang duwe cari ibadah. Ibadahnya orang duwe itu bagaimana? Lagi seneng cari ibadah. Ibadahnya orang seneng itu bagaimana? Ya kan? Lagi ndak seneng cari ibadah, ibadahnya orang lagi ndak seneng itu apa? Zikirkah, sholawatkah, sabarkah? Dinikmati. Masya Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, tentu yang nomor 2 selain menangkap keadaan, setiap keadaan adalah ada ridho Allah di sana. Nih instrumen pertama tadi saya bilang kebaikan itu punya apa? Polanya begitu, sering nangkap Sid. Aku lagi lungguh kong ini, kira-kira nek lungguh kong ini iki apa hal yang Allah ridhoi? Ndak ada teman namanya zikir, ada teman namanya ngobrol tentang ilmu, ya kan? Ya, Masya Allah. Ada teman ngajak ngerasani, misalkan ibu bilang, nak koncone jenengan jeng ngerti pura, guys sing kayak nek Masya Allah. Nek ngaji sregep, salat sregep, tapi wonge pelit ngono. Jenengan ngerti bener bahwa orang itu pelit, kira-kira jawabannya piye, Bu? Ora sambok kandhani aku wis ngerti, memang asli kuwi kok. Viral nang RT. Tidak ditambahi. Tentu itu bukan satu keadaan yang Allah ridhoi. Kalau nyari bagaimana keadaan yang Allah ridhoi, geretannya adalah geretan maksiat, tapi panjenengan tahu apa ya yang Allah ridhoi kalau ada orang mancing-mancing untuk ngerasani. Saya yakin di sini orang soleh-soleh semua, tidak pernah yang namanya ngerasani, menggunjing, gibah dan sebagainya. Nek kepancing iya. Apa terbaik? Nah, terus bagaimana? Caranya misalkan gini, ya pokok ibu, Pak, hidup ini isinya tiap hari adalah mohon petunjuk lah ya. Mohon ya Allah, mbok saya dikasih petunjuk ya Allah, piye nek kompas koncoku ngajak maksiat aku ki nulake piye gitu. Itu mohon petunjuk. Masukkan dalam ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah. Misalkan jadi ketemu ada teman ki wonge pelit banget, jenengan bisa bilang, nah nek masalah pelit ki janjane wong sing paling pelit ki ketoke nek nganu yo aku dewi, ya jadi membicarakan diri, enggak jadi bicarakan orang lain. Nek masalah pelit kan kewalikane sodako. Aku wingi ngaji terkait masalah sodako, ternyata sodako dibagi 5. Siji sodako sing ini, nomor 2 dibagi ini. Dadi ngomong ilmu, ora situ ngomongi konco. Understand? Nah, cetha wila-wila. Ya Allah. Saya misalkan ngelihat santri-santri seperti ini, apa yang tertangkap, apa yang Allah ridhoi ketika saya ngelihat santri-santri seperti ini? Berdoa ya Allah, semoga santri-santri yang ini diberikan kemudahan dalam menghafal, pemahaman dalam menghafal, ya pemahaman yang kuat. Ya Allah, alhamdulillah. Saya ngelihat wajah ibu-ibu yang solih-solihah dan sugih-sugih kabeh. Saya langsung ngelihat ya Allah, semoga jadikan semakin dermawan. Ngono. Gitu. Pokoknya selalu tangkap. Bukan apa yang aku ingini, tapi apa ya yang Allah ingini. Suami pulang, apa yang Allah ingini? Mosok suami pulang, istri masih dolanan HP. Takon ora. Utek-utek biasanya. Model seperti itu ada ndak? Ada atau tidak? Orangnya hadir. Kira-kira untuk salam saka malaikat Jibril atau malaikat siapa? Jangan gitu toh. Ya Allah. Dan itu Masya Allah luar biasa. Ya. Kita tambahin lagi ya. Ada orang datang kepada Rasulullah SAW. Masih berapa menit Mas? Maghrib? Sudah? Sudah adzan. Satu lagi ya.
Ada orang datang pada Rasulullah, ya Rasul, saya ini sampai tidak bisa tidur, saking repotnya nyari rezeki halal buat nafkah keluarga. Apa kata Rasulullah? Rasulullah bilang, bataka bata maghfurun laka. Malam-malammu yang kau mikir untuk nafkah halal buat keluargamu, itu namanya malam-malam ampunan. Ini dipakai Bu, besok kira-kira suami lagi kremut piye to ya Pak. Wis to Pak, dhewe kaki di ngapura karo Gusti Allah. Ngono. Cari. Masya Allah. Kalau ada yang nomor 3, ya 1 nangkep keadaan, yang nomor 2 adalah terus mohon petunjuk, yang nomor 3 adalah perbanyak ilmu. Sehingga setiap keadaan itu pasti ada ilmunya. Setiap keadaan pasti ada apa? Ilmunya. Ilmu bagaimana berpahala saat susah, ada ilmunya. Ilmu bagaimana berpahala saat senang, ada ilmunya. Mong kalau saya tanya sama panjenengan, jenengan itu semakin memproduksi pahala, ndonga semakin khusyuk, sujud semakin tanek, nek zikir bisa ngerentes biasanya dalam keadaan senang atau keadaan susah? Betul. Saya khawatir dititeni karo malaikat, oh wong kae gelem eling karo Gusti Allah ngenteni napa? Langganan wae nek ngono. Inna min ibadi man la yasluhu imanuhu illa bil fakri, dalam hadis qudsi. Memang ada sebagian dari hambaku dia tidak akan upgrade imannya kecuali dikasih susah dulu. Maka ndak usah nunggu susah untuk menjadi orang baik. Dalam kondisi santai seperti ini, teruslah berbuat baik sesuai waktu demi waktu, detik demi detik, kuasai apa yang Allah ingini, apa yang Allah ridhoi, lakukan hal itu sembari mohon petunjuk. Demikian, semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.